akan membahas tentang misbehave pada perkembangan peserta didik. Apa sih misbehave itu? Jadi, misbehave adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau tidak diterima dalam suatu lingkungan, seperti sekolah. Misbehave dapat mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar dan merugikan diri sendiri serta siswa yang lain. Bagaimana sih contoh misbehave itu? Jadi, ada beberapa contoh perilaku misbehave, di antaranya yaitu mengancam, menyontek, bullying, berbicara ketika guru menjelaskan, berkata jorok, tidak sopan pada guru, dan perilaku agresif lainnya. Nah, dari contoh-contoh perilaku misbehave itu, kita pasti bertanya, apa penyebab dari perilaku misbehave tersebut? Mari kita bahas. Menurut Yuan dan Che, ada 3 penyebab siswa melakukan perilaku buruk. Yang pertama, dari siswa itu sendiri. Siswa menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan karena merasa lebih diperhatikan oleh guru maupun orang tuanya. Yang kedua, guru. Perilaku nakal yang ditunjukkan oleh siswa merupakan reaksi siswa terhadap perilaku guru yang tidak baik, seperti guru yang bermasalah atau tidak memahami perasaan siswanya. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Perilaku buruk juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan di luar kelas maupun di luar sekolah, seperti ketidakcocokan, masalah di rumah, atau tekanan dari teman sebayanya. Adapun beberapa faktor lain yang menyebabkan anak berperilaku misbehave adalah yang pertama, pola asuh. Pola asuh otoriter atau permisif dapat mempengaruhi perilaku anak. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter cenderung menunjukkan masalah perilaku, sementara pola asuh permisif yang bebas dan tanpa batasan juga dapat meningkatkan masalah perilaku. Yang kedua adalah stres. Anak yang mengalami stres, terutama akibat perubahan besar dalam keluarga, dapat menunjukkan perilaku buruk karena kesulitan menghadapi situasi di bawah tekanan dan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan diri. Yang ketiga ada faktor kesulitan komunikasi. Anak yang mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri mereka secara sehat atau tekanan emosional juga cenderung menunjukkan perilaku yang buruk. Yang keempat, interaksi dengan orang tua. Kurangnya interaksi antara anak dan orang tua, serta kebiasaan orang tua yang sering menoleransi perilaku tidak sopan juga dapat mempengaruhi perilaku anak. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan sekitar anak, termasuk lingkungan keluarga dan masyarakat, juga dapat mempengaruhi perilaku anak. Lalu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Yang pertama, ada pelatihan disiplin positif. Guru dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan mengajarkan siswa tentang konsep dan prinsip penerapan disiplin positif. Yang selanjutnya adalah memberikan sinyal. Guru dapat memberikan sinyal kepada siswa yang mengganggu agar mereka memperhatikan perilaku mereka dan mengubahnya. Selanjutnya adalah memecahkan masalah secara private. Guru dapat membahas masalah yang dihadapi oleh siswa secara private untuk mengatasi perilaku buruk. Selanjutnya, memperbaiki harga diri. Guru dapat membantu siswa mengatasi rasa hilang dan kekurangan harga diri dengan menyediakan peluang dan dukungan yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah bernegosiasi dengan orang tua. Guru dapat bernegosiasi dengan orang tua untuk mendukung siswa yang mengalami perilaku buruk. Pertanyaannya, apakah perlu dilakukan pendekatan individual bagi anak yang mengalami perilaku tersebut? Jawabannya adalah ya. Dalam mengatasi perilaku buruk anak,
Penting untuk memahami faktor-faktor penyebabnya dan mencari solusi yang sesuai, seperti meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan anak, memberikan pola asuh yang tepat, serta menciptakan lingkungan yang dapat membantu perkembangan anak. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi perilaku misbehave tersebut? Mari kita pecahkan. Yang pertama, pahami penyebab perilaku. Penting untuk memahami penyebab perilaku buruk anak. Beberapa penyebab mungkin termasuk rasa tidak nyaman, lapar, kelelahan, kesulitan berkomunikasi, dan ketidakmampuan memahami sebab akibat. Yang kedua adalah tetap tenang dan tegas. Saat menghadapi perilaku buruk anak, penting untuk tenang dan tegas. Jangan langsung marahi anak, namun berikan batasan dengan tegas. Yang ketiga adalah berikan empati. Tunjukkan empati kepada anak saat mereka menunjukkan perilaku agresif. Cobalah untuk memahami perasaan mereka dan berbicara dengan tenang. Selanjutnya yang keempat adalah ajak anak mengenali sebab dan akibat. Jika anak sudah bisa diajak berbicara, diskusikan situasi dan perilaku agresif mereka dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Bantu mereka memahami hubungan sebab akibat dari suatu perilaku yang mereka lakukan. Yang terakhir adalah bimbing anak menghadapi konsekuensi. Ajarkan anak untuk menghadapi konsekuensi dari perilaku buruk. Misalnya, jika mereka menolak merapikan mainan, berikan konsekuensi yang jelas. Kesimpulan dari perilaku misbehave pada perkembangan peserta didik melibatkan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perilaku ini dapat menunjukkan bahwa anak mungkin mengalami kesulitan dalam menghadapi emosi dan mengkomunikasikan diri. Selain itu, perilaku ini juga dapat menunjukkan bahwa anak mungkin memiliki masalah dalam interaksi dengan orang tua atau mereka merasa terpikirkan. Untuk sarannya, diharapkan tenaga pendidik dapat lebih mendekatkan diri kepada peserta didik, baik itu pendekatan kelompok maupun individual. Dan diharapkan juga kepada calon tenaga pendidik nantinya agar lebih mengetahui cara-cara dalam mengatasi perilaku misbehave. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.